Jadi kalau ada benjolan pada payudara, terutama pada penderita yang mempunyai faktor resiko, itu harus diwaspadai suatu keganasan. Atau dari puting susunya keluar cairan, terutama cairan yang berwarna merah. Kalau kita memiliki tumor di payudara, biasanya tumornya itu bertambah cepat tumbuhnya. Kemudian kalau diraba itu agak keras dan tidak bergerak atau tidak mobile atau terfiksir benjolannya tersebut. Putingnya juga tertarik ke dalam dan kadang-kadang kulitnya tertarik ke dalam, dan kalau dia lebih lanjut kulitnya itu akan seperti kulit jeruk. Kanker payudara sangat mematikan karena sifatnya selain dia menginfiltrasi jaringan sekitarnya, dia juga masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyebaran ke tempat lain, ke organ-organ vital, misalnya ke paru, liver, ke otak, dan yang paling sering adalah 70% ke tulang. Halo, saya Dr. Enos Siburian dari Mandaya Royal Hospital Puri. Ya, kanker payudara di Indonesia menurut Globokan 2020 adalah paling terbanyak dari 10 kanker yang ada di Indonesia. Dan penyumbang kematian pertama dari seluruh kanker yang ada. Total jumlah kanker payudara di Indonesia adalah 16,6% dari seluruh kanker yang ada, kasus baru yang ada di Indonesia. Dan lebih dari 20.000 jiwa meninggal menurut Globokan tahun 2020. Ya, jadi ini penting buat masyarakat Indonesia, khususnya buat para wanita, karena benjolan pada payudara itu tidak menimbulkan nyeri. Jadi kalau ada benjolan pada payudara, terutama pada penderita yang mempunyai faktor resiko, itu harus diwaspadai suatu keganasan. Atau dari puting susunya keluar cairan, terutama cairan yang berwarna merah. Kalau kita memiliki tumor di payudara, biasanya tumornya itu bertambah cepat tumbuhnya. Kemudian kalau diraba itu agak keras dan tidak bergerak atau tidak mobile atau terfiksir benjolannya tersebut. Putingnya juga tertarik ke dalam dan kadang-kadang kulitnya tertarik ke dalam, dan kalau dia lebih lanjut kulitnya itu akan seperti kulit jeruk. Kemudian timbul benjolan di tempat lain seperti di ketiak atau di bawah tulang selangka atau di atas tulang selangka. Nah, ini penting buat kita, terutama wanita-wanita di Indonesia, untuk mengetahui faktor resiko. Faktor resiko adalah faktor yang memungkinkan seorang wanita itu menderita kanker payudara. Dia belum menderita kanker payudara, tapi mungkin kemungkinan untuk menderita kanker payudara lebih besar pada seorang yang mempunyai faktor risiko. Karena itu, kita harus mengetahui faktor risiko kanker payudara. Faktor risiko kanker payudara itu bisa dibagi dua. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dihindari dan faktor risiko yang dapat dihindari. Kalau faktor risiko yang tidak dapat dihindari, contohnya adalah menstruasi yang lebih awal. Pada umumnya seorang wanita menstruasi itu umur 12 tahun. Kalau dia kurang dari 12 tahun sudah menstruasi, itu menstruasinya lebih awal. Atau pada menstruasi atau menopause yang lebih lama. Jadi sepanjang hidupnya terpapar oleh estrogen dirinya sendiri itu lebih panjang. Faktor risiko yang lain adalah karena riwayat keluarga, misalnya mamahnya atau neneknya, kakeknya, semua yang close family pernah menderita kanker payudara. Maka wanita tersebut dikatakan mempunyai faktor risiko. Faktor risiko yang lain yang dapat dihindari adalah misalnya makanan yang tinggi lemak, minuman beralkohol, kemudian terpaparnya bagian dada atau bagian payudara itu dengan radiasi, lalu penggunaan obat-obat hormonal, misalnya pada pasien yang mempunyai faktor risiko
diusahakan atau diupayakan itu tidak menggunakan KB yang KB minum, KB suntik atau susuk. Ya, dianjurkan menggunakan spiral, itu akan lebih aman. Nah, faktor-faktor risiko ini menyebabkan seseorang mungkin lebih besar kena kanker payudara. Ya, ini penting ya, terutama pada wanita yang mempunyai faktor risiko. Dia harus melakukan screening. Screeningnya itu harus lebih sering, kemudian dia harus mengetahui. Yang paling mudah adalah dengan melakukan yang disebut dengan sadari. Sadari itu adalah satu pemeriksaan diri sendiri. Jadi setelah penderitanya habis mandi, kemudian dia berdiri di depan kaca, lalu melihat payudaranya, simetrisnya, puting susunya, ketarik atau tidak, ada bagian di permukaan kulit dari payudara itu kelainan berupa benjolan atau kelainan yang lain. Kemudian wanita itu akan mengangkat tangannya, lalu melihat payudaranya apakah ada benjolan yang terlihat terangkat ke atas. Kemudian wanita berbaring dengan memeriksa payudara kiri dengan tangan kanan dengan 3 jari, jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat, menggunakan buku pertama dan buku kedua. Jadi diraba gitu. Prinsipnya seluruh payudara diraba, ya, jangan ada bagian yang tidak teraba. Demikian juga pada payudara kanan diraba dengan tangan kiri. Ya. Ini dilakukan pada 7-10 hari setelah mens, hari pertama, haid terakhir. Itu yang penting dilakukan oleh seorang wanita sadari. Nah, selain sadari, maka secara periodik dia harus memeriksakan diri ke dokter, melakukan pemeriksaan USG atau melakukan pemeriksaan mamografi pada pasien-pasien yang usia di atas 40 tahun. Kanker payudara sangat mematikan karena sifatnya selain dia menginfiltrasi jaringan sekitarnya, dia juga masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyebaran ke tempat lain, ke organ-organ vital, misalnya ke paru, liver, ke otak, dan yang paling sering adalah 70% ke tulang. Ya, jadi ini penting, diagnosa kanker payudara. Yang pertama ada tentunya pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dokter. Dilakukan tanya jawab yang kita sebut dalam istilah kedokteran itu anamnesis. Lalu seorang dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap penderita ini. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu misalnya pemeriksaan USG, pemeriksaan mamografi, atau mungkin pemeriksaan laboratorium. Dan yang paling utama adalah pemeriksaan patologi anatomi. Karena patologi anatomi itu adalah gold standard. Tapi itu juga belum cukup. Kalau patologi anatomi sudah menyatakan bahwa dia menderita kanker payudara, maka harus dilanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia. Dari hasil pemeriksaan imunohistokimia lah, kemudian nanti kita akan tentukan jenis-jenis terapi apa yang akan diberikan kepada pasien kanker payudara. Tidak semua kanker payudara itu harus dioperasi. Prinsipnya pengobatan kanker payudara itu ada beberapa. Yang pertama yaitu operasi, yang kedua radiasi, yang ketiga kemoterapi, yang keempat hormonal terapi, yang kelima imunoterapi, ya, atau terapi biologi. Kalau tumornya itu sudah lanjut, mungkin tidak bisa dioperasi, tapi harus diberikan kemoterapi. Jadi untuk operasi itu ada indikasinya, ya, terutama pada stadium 1, stadium 2. Stadium 3 biasanya kita lakukan kemoterapi dulu yang disebut dengan neoadjuvant kemoterapi, ya. Nanti kalau tumornya sudah mengecil baru kita lakukan operasi. Kemudian hormonal terapi itu tergantung dari hormon reseptornya. Lalu imunoterapi dan biologi terapi. Jadi tahapan untuk melakukan terapi pada kanker payudara itu kita harus menentukan dulu secara patologi anatominya, ya.
kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia. Dari imunohistokimia lah nanti kita tentukan terapi apa yang akan diberikan kepada penderita kanker payudara. Belum tentu dia harus menjalani kemoterapi, mungkin cukup dengan hormonal terapi saja. Nah, operasi sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada yang disebut dengan mastektomi. Mastektomi itu adalah pengangkatan payudara, ya. Nah, mastektomi itu ada jenis-jenisnya, ada beberapa lagi. Antara lain adalah modified radical mastektomi, kemudian klasik radical mastektomi. Jadi mengangkat seluruh tumor beserta dengan payudaranya, puting susunya juga diangkat, sambil kemudian membersihkan kelenjar-kelenjar yang ada di ketiak. Kemudian jenis yang lain adalah melakukan yang disebut dengan breast conserving surgery. Breast conserving surgery ini ada persyaratannya yang harus dipenuhi oleh pasien. Jadi tumornya itu antara lain adalah tumornya kurang dari 3 cm, kemudian tumornya tidak menyebar ke sekitarnya. Itu melakukan pengangkatan tumor dengan jaringan normal di sekitarnya, kemudian dilakukan diseksi aksila atau pembersihan kelenjar-kelenjar yang ada di ketiak, ipsilateral, sisi tempat operasi payudara itu dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan radioterapi. Jadi breast conserving surgery adalah mempreservasi atau meninggalkan payudara dengan puting susunya. Hanya tumornya saja yang diangkat beserta jaringan sehat dan kelenjar getah bening di daerah aksil, di daerah ketiak.